Boruto chapter 59 yang sudah muncul. Nah, banyak hal yang sudah terjadi pada manga chapter sebelumnya. Lebih tepatnya, kita diperkenalkan sosok Eida sendiri yang memiliki kemampuan spesial hingga kode mengagumi wanita yang satu ini. Tapi kemunculan chapter 59 membuat alur semakin menegangkan. Itu karena di sini kita menemukan berbagai fakta baru dan kemunculan sosok baru dari pihak musuh demi bisa melancarkan rencana kode. Dan kali ini kita akan lihat keseruan dari spoiler manga Boruto chapter 59 yang sudah muncul. Berikut pembahasannya. Judul pada manga Boruto chapter 59 diprediksi adalah Kesatria. Isi spoiler ini berisi berbagai poin-poin menarik yang bikin para fans semakin tegang. Yang pertama, kita akan diperlihatkan sebuah mimpi buruk Kawaki bersama Kode saat masih bocil. Pemilik segel karma putih itu mengeluh kepada Kawaki dengan berkata, "Kenapa? Kenapa dirimu? Itu tidak terlihat seperti kau yang terpilih. Apa yang membuatmu sangat spesial?" Tentu saja Kawaki di saat bocil bertanya-tanya maksud Kode. Sambil membanting Kawaki, Kode melanjutkan ceritanya. "Aku iri kepadamu, tapi aku membencimu karena kau sudah dipilih menjadi wadah. Aku akan membantaimu dengan tanganku." Melihat momen ini, Kawaki auto terbangun dari tidurnya. Kemudian pada keesokan hari, teman Boruto itu langsung mendatangi Amado dan menceritakan mimpi buruk yang dialaminya. Dan Amado mengungkapkan sebuah fakta kalau Kawaki tetaplah seorang wadah dari Iishiki Otsutsuki. Pastinya dia sangat terkejut dan emosi tingkat tinggi dengan ucapan Amado. Hanya saja ini adalah salah satu kesempatan yang mungkin terjadi agar anak buah terakhir yaitu Kode berhasil terbantai. Amado memikirkan sebuah cara untuk membuat karma kembali Kawaki tanpa dirasuki sosok Otsutsuki Iishiki. Memang karma adalah sebuah cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan bocah yang dulunya incaran Iishiki itu. Tapi Kawaki juga belum bisa pulih sepenuhnya dari tragedi mengenaskan ketika memiliki karma. Keputusan juga berada di tangan dirinya. Alur selanjutnya ada percakapan kembali antara Kode dan Eida. Ya, rencana yang dilancarkan anak buah Iishiki ini bukanlah Kawaki sebagai target utama, tapi sosok Nana Daime lah yang bakal menjadi permainan yang adil. Dan tak boleh ada siapapun yang mengganggunya meskipun Eida awalnya mencoba membujuk Kode agar melupakan insiden Naruto. Bagi Kode, Iishiki adalah dewa dan pemujaan. Dan karena pemimpin Kara itu sudah mati, maka sosok pembunuhnya harus memperoleh sebuah hukuman. Eida sangat paham dengan kondisinya, tapi dia juga berkata kepada Kode, "Pikirkanlah, aku belum berkata tentang ini, tapi jangan berharap tentang kemampuan bertempurku. Aku hanya bisa memakai taijutsu sederhana." Mendengar ucapan Eida, Kode sedikit kecewa, tapi dia juga paham kalau dirinya bakal dijadikan sebagai kesatria dalam melindungi ratunya. Sedangkan Eida akan menjadi mata dan telinga yang mengetahui apa yang direncanakan musuh. Anggota inner Kara ini juga menanyakan bagaimana jika suatu saat Kawaki dan Eida bersama. Itu karena Kawaki juga berpotensi untuk membantai Eida karena dia adalah calon Otsutsuki. Dan Eida tak memiliki kemampuan untuk mencuri hati sosok Otsutsuki. Perkiraan terburuk Kode mungkin ada benarnya. Cewek berambut biru itu kemudian mengatakan kalau dirinya mempersiapkan sesuatu hal agar insiden itu tak terjadi. Nah, selanjutnya Eida memperkenalkan satu sosok lagi yang bisa dijadikan kesatria. Hanya saja di tengah keseruan ini adegan auto berpindah cepat dengan Kawaki yang merenung dan memikirkan perkataan Amado sebelumnya. Bahkan sapaan Shikadai tidak dia dengar dan hanya menjadi pengganggu saja. Di sini Shikadai mengetahui kondisi Kawaki yang sebenarnya, apalagi setelah insiden kemunculan Iishiki. Yang pada akhirnya anak Shikamaru itu mencoba menenangkan hati Kawaki. Bocah asuhan Naruto tersebut seketika mulai tak gelisah lagi dan justru meminta maaf ke Shikadai karena ucapannya. Boruto chapter 59 berlanjut dengan perdebatan Amado dan Sumire. Setelah berbagai duel yang terjadi, Sumire bertanya-tanya tentang sosok Amado sendiri. Terlebih lagi masalah segel karma dan sosok Kawaki. Dia berkata, "Aku bingung dengan apa yang Anda pikirkan." Dan Amado menjawab, "Kau merupakan salah satu sukarelawan untuk menjadi asisten. Apa itu salah satu cara untuk memata-mataiku? Seperti permintaan dari Shikamaru." Topik ini mengarah dengan motif yang dilancarkan Amado tentang rencana menanamkan segel karma kembali kepada Kawaki. Mantan Profesor Kara ini juga memberikan penjelasan secara sederhana kepada Sumire dengan berkata, seperti yang diketahui ada dekompresi data Otsutsuki di tubuhnya. Dengan kata lain tidak ada yang berubah sama sekali. Sederhananya, Kawaki sebagai wadah kita sebut adalah sebuah rumah. Kemudian karma adalah tempat pintu keluar dan masuk. Iishiki adalah pemilik dari rumah. Kau tak akan bisa masuk ke dalam jika tempat masuk dan keluar menghilang. Jadi di dalam rumah kekuatan Iishiki tak terpakai dan belum dimanfaatkan untuk saat ini. Aku belum mempersiapkan untuk itu, tapi aku bisa mempersiapkan cara lain agar masuk dan keluar untuk Kawaki. Itulah rencananya. Dengan kata lain, ceramah Amado membuat sebuah pernyataan kalau Profesor Kara ini akan bangkitkan kembali karma baru Kawaki. Dia beranggapan dengan menghilangnya Iishiki, potensi memiliki karma kembali di tubuh Kawaki sangat besar. Tambah dengan kehadiran musuh terkuat Kode yang memiliki kekuatan segel karma putih. Jadi bisa dibayangkan Kawaki bakal menjadi prajurit utama ketika sudah memiliki kekuatan segel karma. Sayangnya hal ini masih dicurigai Sumire.
Dia bahkan bertanya, apakah tak ada cara lain dan apakah itu adalah sebuah alasan kenapa Profesor Amado ingin merekonstruksi kembali Karma Kawaki. Selanjutnya, cerita berpindah kembali ke Kode dan Eida yang menjumpai sebuah tabung. Eida memperkenalkan Kode dengan menyuruh membukanya, yang pada akhirnya sosok bocah muncul dari dalam tabung. Bocah ini memiliki fisik yang sama seperti Himawari dan bernama Daimon. Dia adalah adik kandung Eida sekaligus seorang kesatria. Ya, selayaknya julukan dirinya, Daimon memiliki beberapa kekuatan spesial yang membuat Kode auto kaget. Salah satunya, kemampuan Daimon dapat meningkat berdasarkan niat membunuh lawannya. Kemudian dia juga secara cepat membantai para penjaga sebelum para penjaga-penjaga tersebut bersiap untuk menyerang. Dengan hal ini, Kode berasumsi kalau Daimon adalah monster kecil yang sangat ganas. Momen kemudian berakhir dengan Eida yang sekali lagi memperkenalkan Daimon adalah salah satu kesatria yang juga bakal melindunginya. Spoiler Boruto chapter 59 berakhir dengan Sumire yang sangat curiga dengan Amado lagi, apalagi semenjak kedatangan sosok Ishiki Otsutsuki. Dia berkata, aku memiliki firasat yang tak enak semenjak ini dimulai, bahkan sejak datangnya pertarungan Ishiki. Kau menjamin bahwa Kawaki akan aman sebelum melakukan hal lain. Ketika Anda mengetahui kalau dia sudah selamat, kau terlihat lega sementara, tapi mendadak kembali khawatir tentang kenyamanan Kawaki. Anda seperti fokus mengenai sesuatu hal yang lain, seperti Anda memiliki rencana yang berbeda. Pastinya Amado tak terlalu mengerti pola pikir Sumire. Dan akhirnya gebetan Boruto itu mengatakan hal yang sejujurnya tentang kenapa dia menjadi sosok sukarelawan Amado, karena khawatir kepada dua bocah yaitu Kawaki dan Uzumaki Boruto. Tapi kecurigaan itu terlihat terlalu berlebihan di mata Amado, hingga dia mengatakan, apakah kau ingin bijak atau menjadi seorang idiot? Aku bertanya-tanya yang mana. Jadi lebih baik kau diam saja. Kau mungkin bisa menjadi lebih dari intel. Bukankah kau tahu bagaimana menyusun rencana dan terlalu banyak bicara? Di sisi lain, Kawaki masih merenungi di atas patung Hokage sambil melihat pemandangan jauh di area Konoha. Nah, spoiler yang sudah muncul kali ini tentu saja memiliki keunikan sendiri. Apalagi pihak musuh menambah satu sosok yang terlihat masih sangat bocil, tapi memiliki kekuatan yang jauh di atas rata-rata bernama Daimon. Jadi bisa dibayangkan kondisi kekuatan dari pihak organisasi Kara semakin besar. Mereka bakal menjadi sebuah ancaman dahsyat bagi dunia shinobi. Dendam Kode juga makin bulat untuk membantai Nana Daime pada chapter 59, sehingga para fans semakin cemas dengan ayah Boruto tersebut. Memang Amado sudah berada di pihak Konoha dan sedang berencana untuk mengembalikan segel Karma Kawaki. Itu karena kekuatan ini diprediksi akan menambah pertahanan Konoha dan ancaman dunia. Setelah tewasnya Ishiki, Kawaki tak akan berada dalam bahaya jika sudah memiliki kembali segel warisan Otsutsuki. Tapi Sumire mencurigai sesuatu kepada Amado dan berasumsi kalau ada sebuah rencana lain. Jika menurut kalian pribadi, bagaimana spoiler manga Boruto chapter 59 kali ini? Isi jawaban kalian di komentar. Dan itulah pembahasan spoiler manga Boruto chapter 59 yang sudah muncul. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video.